Perkenalkan, nama saya Riyapta Suen dan teman saya Indri Abanat dan Oktaviana Manawire. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pengertian dan sejarah Aufklärung. Baik, gerakan Aufklärung atau pencerahan yang disebut dengan istilah pencerahan. Baik, teman-teman pasti pernah mendengar istilah Aufklärung. Aufklärung dikenal sebagai zaman pencerahan dan yang merupakan zaman kelanjutan dari zaman Renaissance atau Renaissance. Pengertian Aufklärung, istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Dalam bahasa Inggris, Aufklärung berkedonan dengan istilah Enlightenment yang artinya pencerahan dan penerangan. Jika zaman Renaissance adalah peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap sebagai masa peremajaan bangsa, maka peristiwa Aufklärung adalah masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Zaman ini diberi nama zaman pencerahan karena pada zaman ini di zaman ini manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Merujuk pada buku pemikiran di balik peristiwa Renaissance dan Aufklärung karya Heri Purwanto, abad pencerahan berlangsung pada abad 1685 dan 1815 sebelum. Negara pelopornya adalah Inggris dan Prancis. Dapat dikatakan bahwa di kedua negara ini memang banyak lahir ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasannya sangat berpengaruh untuk lahirnya abad pencerahan. Latar belakang tokoh-tokoh dan pengaruhnya. Meskipun keduanya sama-sama membawa pencerahan bagi penduduk Eropa, tapi ternyata dua peristiwa berbeda. Pada zaman Renaissance, kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan pada bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum, namun belum mampu menciptakan perubahan dan perkembangan dalam bidang ekonomi demi kesejahteraan manusia. Melalui slogan Aufklärung Sampere Audel yang memiliki arti beranilah berpikir sendiri. Menurut Immanuel Kant, filsuf asal Jerman mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, bila manusia masih belum yakin dengan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia, maka artinya manusia tersebut belum dewasa. Melansir dari buku Pengaruhnya Peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia, karya Alin Rizkian Putra, menurut pendapat para tokoh yang melopori terjadinya zaman pencerahan, akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya zaman ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perubahan sejarah Eropa, bahkan sejarah dunia. Salah satu peristiwa besar yang dipengaruhi oleh Aufklärung adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang ikut serta mempengaruhi tatanan masyarakat dunia. Aufklärung dapat diartikan juga sebagai gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Latar belakang penyebab terjadinya Aufklärung disebut sebagai zaman kelanjutan dari zaman
Renaissance yang merupakan masa pemanjaan pikiran. Kelanjutan dari masa pemanjaan merupakan masa pendewasaan yang yaitu Aufklärung. Zaman ini telah banyak membawa perubahan pola pikir manusia melalui mulainya menggunakan akalnya untuk meneliti secara kritis segala sesuatu dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan bernegara. Ilmuwan Sir Isaac Newton tahun 1687 merupakan pelopor dasar terjadinya Aufklärung dengan karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang artinya ilmu pengetahuan dalam berdasarkan prinsip-prinsip matematis, telah berpengaruh terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan di Eropa terjadi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi. Metode ini menggunakan hipotesis, eksperimen atau yang disebut dengan istilah percobaan dan observasi, yang artinya pengamatan. Metode ilmiah ini yang menggantikan pendekatan ilmiah sebelumnya yang berdasarkan kepercayaan atau tradisi. Pengaruh Aufklärung berpengaruh sangat dirasakan pada perkembangan teknologi dan pemikiran abad modern. Selain itu, masa Aufklärung juga menghasilkan beberapa filsafat penting yang masih diadopsi sampai saat ini dalam berbagai ilmu pengetahuan. Secara garis besar, pengaruh Aufklärung bagi dunia terbagi menjadi dua, yaitu dalam bidang pemikiran dan teknologi. Dalam bidang pemikiran, zaman Aufklärung telah menyebabkan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, yang berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Nah, baik, itulah penjelasan tentang zaman Aufklärung lengkap dan latar belakang terjadinya hingga pengaruhnya sampai saat ini. Dengan berani berpikir sendiri, niscaya manusia akan sejahtera dan bahagia. Itulah yang disebut dengan optimisme pencerahan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagian B, humanisme. Humanisme adalah paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia serta menganggap manusia sebagai subjek utama dalam kehidupan. Kata humanisme berasal dari bahasa Latin humanus, yang berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Kata humanisme berasal dari kata Latin klasik humus, yang berarti tanah atau bumi. Humanisme memiliki beberapa ciri, di antaranya menekankan nilai dan kehidupan manusia, bertujuan untuk menghidupkan rasa kemanusiaan, mencita-citakan pergaulan yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai
meningkatkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hidup yang lebih baik. Humanisme memiliki beberapa aliran, di antaranya humanisme keagamaan yang berakar dari tradisi Renaissance atau yang disebut dengan pencerahan. Humanisme sekuler yang mencerminkan bangkitnya globalisasi teknologi dan jatuhnya kekuasaan agama. Humanisme di Eropa berkembang pada masa Renaissance, yaitu abad yang ke-14 dan yang ke-15. Humanisme merupakan aliran atau pandangan hidup yang mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama dan bagian dari dunia dan ciptaan Tuhan. Humanisme Renaissance merupakan tanggapan terhadap pendidikan skolastik yang menekankan studi praktikal dan ilmiah. Berikut adalah beberapa perkembangan humanisme di Eropa. Pusat humanisme berada di Florence, Naples, Roma, Venesia, Nantua, Ferrara, dan Urbino. Studi humanisme menekankan pada studi-studi humanitatis, yaitu tata bahasa, yang retorika, sejarah, puisi, dan filsafat moral. Politisasi humanisme. Ekspresi humanisme dalam seni humanisme menemukan ekspresi dalam seni pertunjukan seperti drama William Shakespeare. Arsitektur humanisme memasuki arsitektur Renaissance dengan bangunan yang dirancang secara elegan dan simetris, fungsional dan harmonis. Pengaruh humanisme membawa dampak seperti munculnya kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian dan renovasi gereja, dan sekularisme, rasionalisme, dan humanisme memiliki pengaruh terhadap pendidikan, seni, dan filsafat di antaranya. Yang pertama, pendidikan. Humanisme dalam pendidikan menekankan para pengembangan potensi unik setiap individu. Tujuan pendidikan humanisme adalah membantu siswa menemukan jati diri, pengembangan minat dan bakat, serta mencapai potensi maksimal. Seni, humanisme dan humaniora sangat berkaitan erat. Manusia ditinggikan nilainya, pendapatnya dihargai, maka ilmu pengetahuan semakin berkembang. Filsafat. Humanisme adalah suatu pendidikan, suatu pandangan filosofi yang menekankan potensi individu dan sosial serta agensi manusia
Humanisme dianggap sebagai titik awal bagi penyelidikan moral dan filosofi yang serius. Dalam pendidikan, humanisme juga menekankan pada penciptaan suasana belajar yang jauh dari unsur penindasan, pemaksaan, hegemoni pemikiran. Guru sebagai fasilitator dalam tujuan pembelajaran. Peserta didik mengembangkan potensi secara positif, perhatian pada bakat alami dan kemampuan bawaan peserta didik. Peserta didik dapat mengalami perkembangan sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Humanisme dalam perspektif saat ini masih relevan dan memiliki beberapa aspek, yaitu 1. Psikologi humanistik. Masih relevan hingga saat ini. Psikologi humanistik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan individu, dan mendorong orang untuk mewujudkan potensinya. Pendidikan humanis berorientasi pada pengembangan manusia, menekankan nilai-nilai manusiawi dan nilai-nilai kultural dalam pendidikan. Dalam implementasinya, seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik dalam mengedepankan cinta dan kasih sayang dalam proses mengajar. Humanisme modern juga disebut humanisme naturalistik, humanisme ilmiah, humanisme etis, dan humanisme demokratis. Humanisme modern bergantung pada akal budi dan sains, demokrasi, dan kasih sayang manusia. Humanisme sebagai pandangan. Humanisme menyatakan bahwa manusia dapat memahami dunia serta keseluruhan realita dan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan bersama. Humanisme juga memiliki beberapa dampak, yaitu munculnya kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian, timbulnya reformasi gereja, sekulerisme atau etisme, rasionalisme, dan individualisme. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Octaviana Menobire. Di sini saya akan membahas bagian C tentang pietisme. Definisi dan latar belakang pietisme. Pietisme adalah gerakan reformasi dalam Kristen yang muncul pada akhir abad ke-17 di Jerman, terutama sebagai respon terhadap formalitas dan dogma yang dianggap menghambat kehidupan spiritual yang mendalam. Gerakan ini menekankan pengalaman pribadi dengan Tuhan, kehidupan yang saleh, dan pentingnya membaca Alkitab serta doa. Pietisme berupaya menghidupkan kembali iman melalui pengalaman spiritual yang otentik. Ajaran utama dan tokoh penting pietisme. Ajaran utama pietisme meliputi 1. Kehidupan spiritual pribadi, menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan dan pengalaman batinia. 2. Pentingnya Alkitab, mendorong pembaca dan meditasi Alkitab secara pribadi. 3. Etika Kristen, menekankan moralitas dan perilaku yang mencerminkan iman. Tokoh penting dalam pietisme antara lain, tokoh yang pertama yaitu
Philip Jacob Spener, dikenal sebagai bapak pietisme. Ia menekankan pentingnya kelompok kecil untuk studi Alkitab dan doa. Tokoh kedua, August Hermann Fratzke, mengembangkan lembaga pendidikan karya sosial sebagai bagian dari penerapan ajaran pietisme. Pengaruh pietisme terhadap kehidupan religius dan sosial. Pietisme memiliki pengaruh signifikan dalam, yaitu yang pertama, kehidupan religius, memperkenalkan praktik ibadah yang lebih intim dan personal, mendorong orang untuk terlibat langsung dalam kehidupan spiritual mereka. Yang kedua, kehidupan sosial, mendorong aksi sosial, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat. Banyak lembaga pendidikan dan panti asuhan didirikan oleh para penganut pietisme. Peranan dan relevansi pietisme dalam perkembangan gereja saat ini. Pietisme tetap relevan dalam banyak aspek kehidupan gereja modern. Yang pertama, spiritualitas pribadi. Banyak gereja saat ini mengadopsi pendekatan yang menekankan pengalaman pribadi dengan iman. Yang kedua, komunitas kecil. Konsep kelompok kecil untuk studi Alkitab dan dukungan spiritual terus berkembang. Yang ketiga, aksi sosial. Gerakan sosial dan pelayanan masyarakat yang berakar dari ajaran pietisme masih sangat relevan, mendorong gereja untuk terlibat dalam isu-isu sosial.